Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada kalian, anak-anak semua, karena telah lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Wonosari Klaten tahun pelajaran 2019-2020. Para siswa sekalian, perkenalkan, nama saya Subardi SPD, Wakasek bidang sarana prasarana dan juga guru mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan wiyata mandala. Para siswa sekalian, wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 kata. Wawasan berarti cara meninjau atau cara memandang. Wiyata berarti lingkungan atau pendidikan. Wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkungan tempat. Sehingga kalau dirangkaikan, wawasan wiyata mandala berarti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Para siswa sekalian, sebagai lingkungan pendidikan, maka ada beberapa poin yang perlu dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karenanya, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar yang di dalamnya mencerminkan proses pembelajaran, terjadi belajar saling aktif satu dengan yang lain, terjadi proses transfer of knowledge antara pengajar dengan peserta didik. Yang ketiga, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, sekolah harus menjadi suri teladan bagi masyarakat sekitar karena misi pendidikannya itu. Para siswa sekalian, terkait dengan wawasan wiyata mandala, ada 5 komponen penting untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala di sekolah. Komponen yang pertama adalah peran kepala sekolah. Komponen kedua peran guru. Komponen yang ketiga peran sivitas akademika atau ketatausahaan. Komponen yang keempat peran murid. Yang kelima peran masyarakat sekitar. Yang pertama, kepala sekolah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Oleh karenanya, segala hal yang terkait dengan pembelajaran di sekolah dan hal-hal yang lain itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Segala kegiatan, segala hal yang berada di lingkungan sekolah berjalan atas seizin kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat.
Kemudian menertibkan lingkungan sekolah, baik terkait sarana prasarana maupun peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang terakhir, kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang kedua, peran guru. Guru mempunyai peranan yang penting. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Guru harus menjadi figur yang bisa digugu dan ditiru. Yang kedua, menjadi teladan di masyarakat. Oleh karena itu, perilaku guru harus benar-benar mencerminkan seorang pendidik yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Sebagai orang yang berpendidikan, guru diharapkan mampu menjadi pemimpin di lingkungan sekolah, apalagi di masyarakat di tengah-tengah di mana guru tersebut berada. Yang berikutnya, guru merupakan figur yang digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan oleh warga sekolah. Komponen yang ketiga, peran sivitas akademika atau ketatausahaan. Nah, ketatausahaan ini perannya sangat penting karena mendukung administrasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian juga memberikan pelayanan di bidang keamanan, kebersihan, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan tugas-tugas di sekolah. Yang berikutnya, peranan murid. Ya, ini kalian sebagai murid diharapkan punya beberapa peran yang diantaranya harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Jadi tata tertib yang berlaku di sekolah itu mengikat kepada semua siswa, termasuk kalian sebagai siswa baru. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Jadi harus mengambil sikap saling menghormati, saling menghargai dengan sesama teman maupun sesama siswa yang lain. Yang berikutnya, belajar dengan tekun. Siswa mempunyai tugas pokok sebagai pelajar. Pelajar adalah pihak yang secara aktif melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, tugas pokok siswa adalah melakukan belajar. Yang berikutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun siswa berada. Yang berikutnya yang sangat penting, isu yang sangat krusial saat ini, siswa harus menjauhi narkoba. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar di sekolah, baik fasilitas yang ada di ruang kelas maupun fasilitas yang ada di luar kelas di dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk diketahui para siswa sekalian, di sekolah kita ini memiliki 30 rombongan belajar atau 30 kelas. Di tiap ruang kelas memiliki fasilitas LCD beserta layarnya, kemudian kipas angin, kemudian meja dan kursi, papan tulis, papan data, dan lain sebagainya. Dan di beberapa lokasi disediakan hotspot untuk mengakses internet. Nah, ini oleh karena itu kalian wajib menjaga dan memelihara di samping memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, fasilitas tersebut diadakan karena dukungan dan peran serta orang tua kalian. Oleh karenanya kalian dan orang tua kalian harus merasa memiliki, dalam arti ikut
memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Bila mana terjadi kerusakan, perlu perbaikan. Kalau sekolah memiliki dana yang cukup akan diperbaiki, tapi kalau belum, nah inilah peran serta orang tua diharapkan ikut serta dalam menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Di samping ruang kelas, sekolah kita juga memiliki laboratorium. Yang pertama ada laboratorium komputer, ada 3 lab komputer dengan 120 unit komputer. Yang kedua laboratorium biologi, yang ketiga laboratorium fisika, yang keempat laboratorium kimia, yang kelima laboratorium bahasa. Masing-masing lab kira-kira memiliki kapasitas 36 sampai 40 siswa. Kemudian perpustakaan dengan ribuan koleksi buku bisa kalian manfaatkan untuk menunjang pembelajaran maupun menggali ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian juga disediakan masjid. Meskipun saat ini fasilitas masjid masih cukup memprihatinkan karena dari aspek kapasitas hanya mampu menampung 150 sampai 200 jamaah, sehingga ketika datang waktu sholat mau tidak mau harus bergantian. Nah, ini menjadi tantangan kita semua ke depannya. Mudah-mudahan masjid sekolah kita bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, tentunya dukungan dan peran serta orang tua sangat kami harapkan. Harapan saya bisa membantu kalian dalam mengenali lebih lanjut sekolah kalian. Kalau kalian kerasan di sekolah, insya Allah proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Sekian, ada kesalahannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.